Nah, di LSP kan ada standar Bu Dina ya Pak Iwan ya. Ada standar bagaimana seseorang mahasiswa itu kompeten atau belum kompeten. Yang jelas kita utamanya membantu mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita bertemu lagi nih pada kesempatan ini dan kita mendapatkan tamu kehormatan. Ini Ketua Asosiasi, mohon koreksi, Ketua Asosiasi Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Nasional, yaitu Prof. Aam dari UPI Terima Bandung. kasih. Ketua Forum Pak. Oh, Ketua Forum. LSP PTN aja se-Indonesia. Ya. Hadir juga di sini ada Bu Dina nih, kabinet baru di Direktorat Pendidikan Profesional Berkelanjutan. Ada Pak Irwan Iskandar. Nah, dengan demikian kita serahkan ke Bu Dina. Iya, sebelumnya selamat datang Prof. Aam di Terima kasih. ini adalah ruangan paling menyenangkan ya di kantor kami sebetulnya. Jadi ini sebenarnya dalam rangka memang ITB sedang menyiapkan LSP P1 kami gitu ya. Akhirnya kita akan memiliki gitu Pak. Tapi masih akan nih, jadi sedang dalam proses seperti itu. Mudah-mudahan jadi. Harus jadi ya. Doanya. Jadi sebetulnya kami masih anak buang banget, harus belajar nih ya dari Prof. Aam seperti apa. Jadi mungkin hari ini kita ingin mencoba diskusi gitu ya, dan juga mungkin ngobrol-ngobrol santai aja gitu Prof ya, mengenai apa sih LSP P1 itu dan urgensinya apa, kenapa kampus harus punya, kenapa mahasiswa harus mengambil sertifikat kompetensi pendamping ijazah gitu ya dari LSP kampus masing-masing gitu ya. Dan itu sekarang sudah ternyata mulai shifting ke arah itu. Nah mungkin kalau berkenan saya mau coba ada beberapa pertanyaan ya, nanti mungkin disambut juga sama Pak Irwan dan Pak Ridwan. Nah yang pertama dan mungkin buat kami masih masih baru banget nih Pak ya. Jadi sebenarnya kenapa sih Pak setiap universitas itu sebetulnya ya sebaiknya memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSP P1 sendiri Pak? Terima kasih Pak Ibu Dina ya, Pak Irwan, Pak Ridwan, Pak Iwan. Ini ya, mahasiswa itu kan belajar kuliah lah. Dia jelas nanti muatannya mempunyai kompetensi. Ya, mana kompetensi itu merupakan padanan dari knowledge, ya, afektif dan psikomotor. Tentunya agar kemampuan atau kompetensi itu diakui oleh masyarakat, diakui itu bisa dalam pengertian ya diakui, kemudian dihargai dari sisi materi. Kemudian ya baik sebagainya, maka dibutuhkan sebuah pengakuan terhadap kompetensi itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa berupa sertifikat. Ya, jadi kalau misalkan mahasiswa alumni ITB misalkan dia sudah memperlihatkan sertifikat kompetensi dengan judul ini, ya pasti masyarakat bukan gemetar mengakui bahwa kompetensinya ada. Karena mempunyai sertifikat itu melalui proses uji, namanya uji sertifikasi kompetensi. Itu barangkali yang paling dasar ya. Kenapa perlu adanya itu LSP P1. Nah kemudian LSP itu seingat saya itu ada bukan grade ya, tapi 3 nama, ada P1, pihak ke-1, pihak kedua, pihak ketiga. Nah pihak ke-1 itu apa? Pihak ke-1 itu didirikan oleh institusi pendidikan. Bukan industri, pendidikan. Pendidikannya bisa pendidikan tinggi atau pendidikan menengah seperti SMK. SMA nggak ada. Ya gitu. Nah makanya ada SMK yang punya LSP P1 juga. Nah, perguruan tinggi manapun, swasta negeri, baik yang teknologi atau non-teknologi atau humaniora dan lain sebagainya, itu P1 didirikannya gitu kan. Kewenangannya adalah menguji mahasiswanya. Ya, kecuali kalau misalkan di LP saya di kampus UPI, itu ada persyaratan dasar ke 6.4. Jadi bisa menguji masyarakat luar dalam bidangnya itu sesuai dengan judul skema. Di mana masyarakat itu berada dalam sebuah institusi yang punya MOU dengan
lembaga saya. Oh. Jadi ini saya sedang mengusulkan verifikasi 66 skema ada 6.4. Itu diperbolehkan sehingga Bapak nanti bisa nguji alumni Bapak ya yang berada dalam sebuah institusi, misalkan institusi asosiasi tambang misalkan gitu ya. Itu kan bukan mahasiswa. Nah, tetapi asosiasi tambang itu punya Kerjasama. MOU dengan ITB. Nah, masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa dan saya usulkan itu. Berarti lebih luas ya sebenarnya ya. Ya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan P3 ya luas P3. Luas P3 masih Ya. ya. Ya luas P3. Nah yang P2 itu didirikan oleh industri. Seperti misalkan yang saya tahu dan itu digunakan untuk karyawannya. Yang saya tahu misalkan PT PAL. Saya pernah ke sana PT Pindad. Jadi PT PAL ngerekrut masyarakat untuk kerja di sana belum bisa ditempatkan di area pemesinan, nggak bisa. Dia diuji dulu. Bisa nggak kompeten tidak menjalankan mesin yang menjadi tugasnya. Ya, maka diuji. Nah, pengujinya adalah P2. LC P2 PT PAL misalkan begitu. Ya. Nah, kalau P3 didirikan oleh asosiasi. Misalkan asosiasi welding, asosiasi logam, asosiasi machining. Mereka butuh nih tenaga-tenaga yang punya sertifikat, kompetensi. Maka mereka mendirikan asosiasi itu jelas punya akta notaris begitu. Maka mendirikan LSP P3 misalkan LMI, Logam Mesin Indonesia. Nah, LMI itu bisa mengakses siapa mahasiswa masyarakat mana saja, baik mahasiswa, pekerja, iya, atau misal siapa aja bisa. Itu lebih luas. Dan sifatnya maaf, kalau P3 sifatnya profit. Kalau P1, P2 non-profit gitu kira-kira. Nah, maka dari itu ya manakala perguruan tinggi itu punya LSP itu sangat bagus menurut saya. Bisa membantu mahasiswanya ya agar kompetensinya diakui gitu kira-kira dengan harga yang standar lah gitu ya. Sehingga nanti begitu mahasiswa ke masyarakat itu masyarakat lihat, masyarakat siapa? Misalnya industri. Oh, saya sudah punya skema ini, tinggal dites aja apakah bisa atau tidak. Ya. Nah, masalahnya gini, bisa aja karena ini mahasiswa saya istilah jeruk makan jeruk, Iya. Pak Ridwan ya gitu. Nah, di LSP kan ada standar Bu Dina ya, Pak Iwan ya, ada standar bagaimana seseorang mahasiswa itu kompeten atau belum kompeten. Ya, sebagai pengurus LSP yang menyebutkan kompeten atau belum kompeten itu bukan asesor Bu, tapi rapat pleno. Oh, setelah ada Setelah asesmen, tes. gitu ya. Ada laporannya, ada MUK yang asesor. terekam istilahnya, baru di rapat pleno kan. Nah, di rapat pleno itu bisa ketua LSP yang sebagai pengundang atau ketua LSP tidak ikut nggak masalah. Yang jelas yang harus ada itulah kepala bidang sertifikasi. Ya, mungkin ketua LSP diundang, ini diundang. Nah, satu yang diundang lagi adalah temannya asesor yang mengakses mahasiswa itu. Misalkan dari tambang ada 2 asesor. Ya. Si A jadi asesor, si B tidak. Ya gitu. Maka pada saat pleno mahasiswa itu yang dites, yang B yang diundang. Saya nanti selaku ketua LSP atau ketua bidang sertifikasi nanya ini kira-kira mahasiswa ini ada blacklist nggak? Oh, ada di mata kuliah ini, dia nggak benar. Ya, walaupun misalkan asesor A itu memberikan rekomendasi di dokumen terakhir dari MUK itu kompeten, bisa tidak kompeten, Pak. Karena berarti asesor itu dia ada main mata. Nah, main mata itu yang kita hindarkan, Bu. Masalahnya kalau gini, ternyata mahasiswa itu lulus dan ngalamar ke industri, baru dia ditanya oleh industri punya skema sertifikasi, dia lihat kemudian dites oleh industri, tidak lulus, tidak benar kerjanya, industri bisa nanya, ini kenapa P1 ini memberikan skema sertifikat? Maka industri lapornya ke BNSP. Karena formatnya BNSP kan? Ya, BNSP. BNSP bisa lihat nanti dari nomor sertifikat itu di dalamnya mengandung ada kode ITB 3 digit. Lalu ada kode asesor. Dan ada kode prodi. Nanti
Dia nanya ke saya, siapa? BNSP ke ketua LP. Ini ada prodi ini, ada asesornya, ini siapa namanya? Si Anu, kata BNSP. MRT-nya sekian, iya. Ini nggak benar. Maka yang dikasih hukuman itu pertama LSP barangkali menghukum asesor. Karena nggak benar. Iya, yang paling parah BNSP membekukan LSP itu. LSP-nya. Gitu. Makanya sekalipun mahasiswa kita ya kalau tidak belum kompeten ya istilahnya, ya belum kompeten. Bukan tidak kompeten tapi belum kompeten. Artinya apa? Saya selaku asesor juga di kampus saya ada mahasiswa kemarin 4 orang, satu yang belum kompeten. Saya panggil. Anda ini dari sisi penilaian kan harus kalau kompetensi go no go. Bukan angka. Ya. Bukan 85, bukan 90. Ya, dia Harus kompeten, 100 kan kalau kompeten angka. atau tidak kompeten. Iya, gitu ya. Go no go kan. Kalau go ya kompeten. Kalau no go Tidak belum kompeten. Nah, belum. kalau belum kompeten itu si LSP manggil nanti, bukan asesor, manggil. Apa Anda mau diuji ulang? Kalau diuji ulang nanti Anda pelatihan 3 hari. Nah, saya nanya ke asesornya, ini tidak kompeten, belum kompeten di mana? Oh, di pertanyaan nomor sekian, di praktek demonstrasi nomor sekian. Maka di pelatihan itulah dikenjarnya di situ. Ya, sebelum dilakukan uji, kita nanya siap nggak diuji. Itu, jadi prosesnya gitu Pak, prosesnya. Jadi anak kita kalau sekali belum kompeten, ya belum kompeten aja. Hanya dikasih kesempatan karena manusia kan ya. Iya. Nah kalau misalkan dikasih kesempatan sebelum uji dites dulu, di belakang kerjakan dulu ini bisa nggak? Kata asesor pengganti ya, Iya. bukan asesor yang pertama tadi, bukan. Oh bisa nih, baru resminya gitu. Berarti muatan-muatan tadi yang di remedial lah istilahnya, remedial teaching yang poin-poin tadi ditemukan pada saat uji pertama itu di sini sih. Kalau yang ini udah kompeten sebenarnya. Tapi yang namanya kompeten kan go no go. Tidak bisa dengan angka 85 Lulus. lu nggak bisa, ya. gitu. Mungkin itu Bu ya. Iya. Iya. Itu gitu. menyambung tadi Ya. kalau misalnya kan harus ada pendamping asesor yang itu ya. Ya. Kalau misalnya kita kekurangan asesor, apakah boleh kaprodi atau dosen kemahasiswaan? Ya, untuk mengungkap itu boleh Pak. Tapi saya sarankan makanya satu skema itu minimal 2 asesor. 2 asesor. Oh, Jadi saling pantesan. cross-check ya. Saling cross-check, Inilah ya, paham penting. proses assessment gitu. masing-masing kan. Ya. Makanya di sini nanti Bu ya, Iya. kalau benar-benar ini calon calon, menjadi LSP. LSP, itu ya sekuat tenaga satu skema minimal 2 orang. Di kami maaf itu minimal 4 Pak. Oh. Wah, ini Pak Ridwan narik budget lagi. Di mesin itu ada asesor ada 8, skema ada 4. Nah 4 itu saya contoh misalnya 3 skema Pak dikuasai. Teman saya, jadi kalau misalkan pada saat ini sakit tidak bisa ada lagi ya Yang gitu lain, dan iya, seterusnya gitu Pak. Dan ada nanti yang diundang pada saat rapat pleno. Nah rapat pleno itu harus nanti dibukukan jadi sebuah arsip Pak. Ya, nah kalau sudah pada saat selesai tadi, maaf lupa saya tadi, lapor kita ke BNSP. Ya, dari 10 ada 2 yang belum kompeten. Ya, dia nanya BNSP, latih diulang Pak. Kecuali mahasiswanya tidak mau diulang. Kecuali mahasiswa. Berarti dia tidak ikut Tidak skema ikut. kompetensi tersebut. Iya, Tidak mendapat nggak ikut. pengakuan Iya. bahwa yang Tidak bersangkutan jadi kompeten. pelengkap SKPI ya. Betul, Iya betul. itu. Gitu. Dari paparan tadi saya ngelihat QA/QC terkait skema kompetensi ya di LSP. Walaupun itu LSP P1 ya Iya. yang dikeluarkan oleh internal perguruan tinggi, nampaknya ketat ya. Ah, Jadi ya emang ketat harus banget. Ya maksud saya gini. Jadi ketat bukan karena kan formalitas bukan ya. formalitas. Jadi saya khawatir sebagian orang nih nambah-nambah kerjaan aja gitu Iya. kan. Nambah-nambah kerjaan kan kita udah yakin dengan mahasiswa kita. Saya udah ajari, Iya. saya udah uji dalam bentuk UTS, UAS dalam Iya, bentuk iya. capaian Iya, pembelajaran mata kuliahnya sudah. Iya, iya. Tapi kan tadi ya ada cross check dari temen yang assess Iya, ya, iya, iya. sehingga ada QA/QC, Iya. QA/QC Iya. personal, Iya, ya iya, asesor, Iya, iya. ya skema kompetensinya Iya.
sama LSP-nya itu sendiri kan. Ini contoh gini Pak, di kami ada prodi tata boga ya. Di semester itu ada praktikum ngegoreng kerupuk udang Bu Dina. Ya. Teknik bahkan tersendiri ya Pak ya. Lalu dites lagi di semester 7. Kebetulan skemanya misalkan masakan Asia, Indonesia Asia. Di dalamnya ada praktek Kerupuk udang lagi. kerupuk udang. Udah berapa tahun? Iya. Tidak pernah diulang, tidak bisa. Ya, walaupun lulus mata iya. kuliah semester 1 tidak bisa kan Pak? Iya, iya. Ya kan gitu ya. Tutung misalnya atau mereng. Tidak mengembang. Harus nunggu panas banget kayaknya. Betul. Itu contoh aja. iya. Walaupun tadi Bapak bilang, ini kan udah lulus, ini udah lulus, ini. Iya. Nggak bisa Pak. Ya, karena pada saat ditesnya itu tidak bisa. Saya juga sama. Kamu kan udah belajar pemesinan. Konvensional. Cara ngebut rata. Ya Pak, aduh. Ternyata susah di sini ya. Ada campur aduk dengan emosi gitu. Jadi gagal gitu. Belum kompeten gitu. Bisa Pak. Tapi yang di sini ya maaf Bu ya, ketua LSP-nya harus punya komitmen yang tinggi. Termasuk ditularkan ke asesor. Kalau belum kompeten, belum kompeten. Toh ada jalan nanti pelatihan. Ya, pelatihan kalau di itu remedial ya. Iya. Remedial. Sebelum remedial kan remedial teaching dulu. Ya, saya belajarkan dulu ini. Jangan sama asesornya, sama dosennya. Dosennya. Dosennya pesen ke asesor pesen ke dosen, ajarkan ini lagi. Jadi emang kaitan dan komitmen antara asesor dengan dosen yang ngajarnya emang mesti gini ya. Oh, Gitu. iya. Yang ngajar Itu, mata Pak. kuliah terkait. Iya, terkait. Iya, iya. Gitu. Tapi harus ada saling cross check. Makanya minimal tadi 2 ya. Ya dua. Iya. Saling cross check. Dua. Dia yang ngajarin ya saya yang uji. Iya. Kembali Mas Sopar Rituan walaupun dalam skema kompetensi Iya. yang sama gitu Iya, ya. ya. Saya Gitu kira-kira. Berarti kalau dari sisi mahasiswa nih ya, ini kan dengerin podcast kita juga banyak mahasiswa nih ya, kan ada namanya sertifikat kompetensi pendamping ijazah gitu Iya. ya. KPI. Kadang-kadang mereka juga ngambil ini tuh dari luar, bukan dari LSP Iya, dia universitas belanja. gitu, belanja keluar gitu ya. Nah, apa yang membedakan dan kenapa mendingan mahasiswa tuh mulai sekarang ngambilnya di LSP aja gitu ya, untuk sertifikat tertentu untuk Iya. pendamping ijazah daripada yang lain, karena tadi ya secara competence base sudah lebih teruji gitu ya. Nah, kira-kira ada pandangan lain nggak biar Gini, mahasiswa Bu. itu lebih yakin gitu Pak? Bahwa di UPI di kampus saya itu mahasiswa yang mau sidang itu salah satu syaratnya adalah punya sertifikat kompetensi. Catat. Jadi Jadi beda mahasiswa- dengan pekerti, Beda. applied approach apa. Kami mengkarakterisasi apa saja skema kompetensi itu. Jadi bukan yang dari BNSP saja, bukan yang diuji di LSP. Contoh misalkan, mahasiswa di Fakultas Olahraga ikut pelatihan sebagai wasit. Ya, wasit ya. Misalkan wasit judo lagi. Itu banyak, judo. Pelatihan dia, lalu dikeluarkan oleh Perkumpulan Judo se-Indonesia bahwa ini menjadi pelatih. Itu kan sertifikat kompetensi. Oh. Iya. Nah, yang memverifikasi semua sertifikat mahasiswa yang ada di UPI itu saya, Pak. Jadi kerjaan saya itu bukan ngurus yang dari BNN, bukan. Ada kemarin, ada ini. Kalau misalkan ini dari Google nih ya, Microsoft Food nih, ya. Lalu saya lihat prodinya, kemudian saya lihat profil prodi itu tidak cocok. Saya sebut tidak cocok. Oh. Itu ini bukan sertifikat kompetensi yang mendukung ke prodi. Bisa jadi mahasiswa udah capek-capek Lalu keluar, ternyata nggak kami match. gini Bu, di Google itu kami lihat bagaimana ini didapatkan sertifikat. Oh, pelatihannya hanya 2 jam dan sertifikatnya bisa di print sendiri. Oh. Kira-kira kompeten? Iya. Menurut saya betul. enggak. Betul. Nggak. Ragukan ya. Gitu. Jadi beresiko juga nih mahasiswa kalau Ya, ambil jadi semuanya ternyata nggak match dan jadi Harus capek-capek nggak match. diakui ya. Iya. betul. makanya harus match dengan prodi. Udah dikasih tahu Bu sama pimpinan universitas melalui prodi bahwa kalau mahasiswa mengambil sebagai yang tadi dari institusi luar yang lain, itu paling tidak sesuai dengan profilnya, gitu ya. Sehingga mahasiswa belajar, oh ini
sebagai pelatih di profil ada Le. Maka dia ikut. Dan kita lihat, kita tanya langsung Pak ke pelaksana itu. Kalau ini pelatihan ini berapa hari? Oh itu dilakukan 3 minggu. Wajar lah. Dan outputnya adalah berupa sertifikat. Walaupun kami tidak nguji apakah dia jadi wasit yang benar atau tidak. Tapi dari keterangan kertasnya yang resmi, legal, formalnya ada. Gitu. Kami sebut itu sertifikat kompetensi. Iya. Kalau di kami begitu Bu. Oh, Ya. berarti seharusnya kapornya juga tahu info ini ya kelihatannya ya. Betul ya. Jadi bukan Karena- sembarangan. Karena Ya, masih recordnya itu juga sekarang ada. banyak yang ngambil jalan pintas Bu. Betul, betul. Jadi ngambil misalkan pelatihan di Google suka ada Bu. Wah ini Google nih. Saya curiga. Tanda tangannya nggak ada, hanya nama doang. Lalu kami searching kan pelatihan. Ada hanya 2 jam Pak pelatihannya. Lalu ujiannya langsung ngisi pilihan ganda. Ya, kemudian saya lihat dengan profil prodi. Wah ini nggak sesuai. Saya buat surat keterangan verifikasinya tidak valid. Gitu Bu. Jadi kami tugasnya selain nguji yang pakai skema yang dipunyai juga adalah menentukan memverifikasi apakah sertifikat kompetensi yang diklaim mahasiswa didapat dari luar BNSP itu kami periksa. Yang pemeriksaan bukan 1 Pak, 3 orang langsung oleh saya itu, oleh tim itu. Kalau mungkin di ITB juga suatu ketika kan ada prodi yang tidak punya skema. Jelas kan LSP tidak bisa menguji itu kan. Iya. Mereka mungkin mencari sertifikat lain kan. Iya. Nah, saya oleh rektor di kampus kami, rektor UPI itu ditugaskan selain nguji juga memverifikasi skema sertifikat kompetensi yang didapat oleh mahasiswa selain BNSP. Gitu Pak. Berarti fix kalau sertifikat yang keluar dari LSPP 1 tuh bukan cuma sekedar formalitas Bukan ya. formalitas. Memang Formalitas. Memang, Tapi itu betul. mencerminkan kemampuan. Iya. Gitu ya. Kemampuan. Dan Dan sudah itu harus diakui dibuktikan KKNI. di masyarakat. Ya, dibuktikan Betul, ya. betul. Kalau misalkan tidak bisa nanti UPI, LSP UPI ya sekedar ini. Masih stempel, Gitu. ngasih jasa Nah, gitu ya. saya Ngasih mengharapkan, saya suka ngobrol juga dengan kemarin dengan Unpad di bulan ini ya, Iya. undang saya ke sana. Besok saya ke Unibra, ke Brawijaya, ke UM Malang sudah gitu ya, ngobrol-ngobrol seperti gini. Ya kita sepakat bahwa jangan hanya sekedar meloloskan, tetapi benar-benar itu berdasarkan hasil uji sertifikasi. Ya, karena kalau yang tidak lolos tadi yang namanya belum kompeten kan istilahnya bukan tidak kompeten Pak, Belum tapi kompeten. belum kompeten. Ya, kita juga masih memaklumi ini sebenarnya sebagian besar udah kompeten, tapi ada cacat kan tidak boleh ada cacat kalau kompetensi. Ya, itu kira-kira Iya. gitu Pak. Ya. Kalau dari pengalaman Prof. Aam nih, apa kira-kira kunci sukses? Aduh, kunci sukses ya. Dari sebuah university untuk sampai LSPP satunya tuh sukses ya. Dan skemanya tuh betul-betul berjalan dengan baik, mendapatkan penerimaan yang baik ya dari mahasiswa gitu ya, dari setiap prodi gitu. Apa sih kunci suksesnya Pak? Saya salah satu dari tugas pengurus itu agar prodi-prodi itu tertarik ya mempunyai skema. Itu saya menyediakan sebuah tim namanya coaching klinik. Coaching klinik dalam rangka membantu prodi menyusun skema sertifikasi. Kemudian menyusun MUK, materi uji kompetensi yang namanya sekarang perangkat asesmen. Perangkat. Ya perangkat yang Ya, tadi nomor ya. tadi ya, itu kira-kira. Itu barangkali Bu ya. Kemudian juga kami ini menjamin ada dosen dari prodi itu yang punya skema menjamin jadi asesor. asesornya. Iya, Dengan biaya LSP. iya, Dengan biaya LSP. iya. Ya gitu. Ya. Dan Jadi, bagaimana komitmen dari pusat juga perlu ya Pak ya? Pak Ya, perlu. ya. Saya alhamdulillah ya sejak pendirian tahun 2017 yang saya inisiasi 2018 keluar SK kami dikumpulkan ya, dan saya juga minta komitmen Pak Rektor saat itu ya. Pak Rektor saat itu ya dengan lisannya kami dukung penuh, dan alhamdulillah ganti rektor udah ketiga nih. Bukan kelihatan komitmennya ada. Rektor yang baru sekarang itu ada tuh.
Itu emang komitmen dari Pak Rek. Termasuk komitmen itu dimasukkan dalam sebuah peraturan, misalkan eh, mahasiswa yang mau sidang itu syaratnya, salah satu syaratnya mempunyai sertifikat kompetensi. Masuk Pak di statuta Pak. Masuk gitu Iya ya. masuk Pak. Statuta perguruan tinggi Iya. berarti. Masuk Pak. Ada Berarti statement sampai- itu. Sampai Yang level kedua ini. dari sisi anggaran biaya lah ya. Biaya mahasiswa itu masuk ke dalam pengaturan kalau di sini RKA ya. Ya. Di kami RKAT bahwa setiap unit unit pendidikan lah. Ya. Kan ada pendidikan non pendidikan ya. Kalau kita Bisa- UKA dan UKP, Ya barangkali. ya kegiatan akademik dan penunjang. Ya penunjang ya, Ya. benar. Di kami unit akademik, unit non akademik Non-akademik. ya. Nah ya yang unit akademik itu wajib menganggarkan atau mengalokasikan bantuan untuk skema sertifikasi kepada mahasiswa. Sehingga kami sudah hampir 9 atau 12 ribu mahasiswa sampai sekarang tidak ada mahasiswa yang merogok uangnya dari kantongnya. Karena mahasiswa, Pak kalau saya mau uji sertifikasi. Dari mana? Dari Prodi Anu. Saya nelpon Pak. Hmm. Ada berapa orang teman-teman kamu? Ada 10 orang saya nelpon. Pak Prodi ini ada uangnya untuk ini. Oh ada Pak Am. Artinya mahasiswa kan tidak lapor ke Prodi. Harusnya kan di kami itu ke Prodi dituliskan alur ya. Alur uji sertifikasi. Mahasiswa lapor ke Prodi. Lalu Prodi lapor ke itu. Ini jalan pintas. Mahasiswa langsung ke LSP. No problem. Ya, ya. Gak apa-apa. Ya, saya nanya, ada Pak Am? Ada berapa orang Bu? Ada 20 orang, ini cukup 10 orang yang minta. Nah nanti Prodi itu store ke VA, Virtual Account. Saya, Pengalian anggaran. Pengalian anggaran. Ya, pengalian anggaran dari Ya. unit akademik ke ke LSP-nya. LSP gitu. Itu mekanismenya ya. Mekanismenya gitu Pak. Ya, jadi sebenarnya uangnya pindah dari kantong kanan kantong kiri Iya, aja gitu, kan iya, sebenarnya iya, untuk layanan iya. mahasiswa Iya. dan benefitnya ke mahasiswa Iya. gitu kan. Nanti uang dari VA itu masuk ke RKT saya ya. Dengan cara dibuatkan programnya dibuat tahu untuk IGU, untuk honor, asesor, untuk bahan habis pakai, maka masuk ke RKT. Dari RKT baru bisa diuangkan. Ya, Diambil ke rekening sama BPP saya lah. ya. Pada pembantu anggaran saya. Karena LP saya punya BPP Bu ya. Oh. Dia punya apa yang ngurus keuangan loh. Dan pembantu apa gitu. Itu udah punya. Jadi Jadi tim keuangan sendiri yang Tim independen. Iya, Ya, iya, di luar unit terpusat ya. iya. Jadi di kami setiap unit punya BPP Pak. Satu orang. Satu angkatan itu Misalnya Bang, ada 20, berapa? 30 yang mau tapi anggarannya 10 gimana tuh Pak? Ah, Kalau ada mekanismenya artinya Kalau mekanisme di itu. Prode itu ada Iya. 30 ya. Iya, iya. Terus ternyata anggaran yang dianggarkan 10 tadi kan Iya. Iya. atau 20. Sisanya di bawah. Selama ini, tapi ini maaf tidak open ke prodi lain ya. Kalau misalkan kasusnya seperti Bapak pernah saya alami. Saya rapat dengan teman-teman, boleh prodinya datang, boleh, tapi catatan tadi ada yang 100.000 bagi ada 500 itu tidak dikasihkan ke prodi. Kan kurang uangnya ya. ya, Iya. ya. Itu. Kemudian bahan habis pakainya kalau Bapak nanti praktek ke mahasiswa memerlukan biaya misalkan 100.000 ya bisa nggak ada sumbangsi dari prodi ya untuk mengadakan bahan habis pakai. Biasa bahan habis pakai ada di gudang kan Pak ya. Seperti di mesin tinggal ngambil aja kan. Nah itu barangkali kita hitung-hitung gitu aja Pak. Yang jelas kita utamanya membantu mahasiswa. Tetapi dengan sekarang kan uang sertifikasi itu udah masuk ke UKT tahun pertama. KT. Sudah Ya. dianggarkan dari awal. Awal. Biaya sertifikasi setidaknya satu skema kompetensi Betul. atau dua Betul. skema Jadi kompetensi. sebenarnya mahasiswa itu sebenarnya bayar sebenarnya. bayar. Sudah Bayar kan jadi Iya. tapi nggak dia kerasa tidak bayar. merasa. Tapi Tidak merasa bayar. Nah, karena semester 7 kan. Iya, Seolah tapi lupa benefitnya gitu. udah Pak. lupa benefitnya Dan pasti sebenarnya dapat. mereka merasa bahagia. Oh semester Dikasih ya. 1 sekian sekarang turunnya 500. Ya, padahal itu adalah untuk Padahal itu untuk itu. itu mungkin yang perlu dipahami gitu ya, karena mungkin kita perlu ngebangun juga skema UKT, takutnya Iya, mahasiswa gitu. tiba-tiba kaget kok harus bayar gitu ya, Iya, padahal sebenarnya gitu. emang sudah bayar dari Sudah awal bayar. tapi include di Iya. UKT seperti itu.
lamarnya pada ke jadi mahasiswa UPI aja lah daripada mahasiswa ITB. Salah anak saya. Kemarin tahun 2024 Pak UPI itu saya nggak tahu ITB. UPI itu mendapat bantuan insentif IKU Bu. Hmm. Saya nggak tahu ITB ada nggak? Nggak tahu Ada. sekarang, Pak. Jadi untuk meningkatkan presentasi IKU kan ada IKU sampai 8 ya. 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 1 2 barangkali yang paling cocok IKU 2 lah yang di mana persentase mahasiswa yang mempunyai sertifikat kompetensi. LSP kemarin dapat jatahnya 1,6 miliar. Oh. Ya berarti itu untuk kalau 400.000 per orang, berarti 4.000 mahasiswa Pak. Oh, kayak semacam beasiswa lagi ya. Iya, tapi untuk sertifikasi. Iya. Iya. Nah, karena di UPI itu belum semua mempunyai skema sertifikasi, ini mahasiswanya banyak, terpaksa saya kerjasama dengan P3. Dengan catatan mau dibayar 400.000. Dengan harga Dengan harga harga 400.000, spesial lah gitu. harga ya. spesial, Karena mungkin gitu. kalau di P3 bayar Oh, bisa 3 juta, 4 jutaan. juta Iya gitu gitu. ya. Iya. Dan mereka mau. Oke. Rata-rata mau, walaupun misalkan sebut rugi, dan saya nggak tahu lah rugi. Sisanya kemarin itu yang 2.300 diakses oleh LSP UPI. Ya gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan tahun 2025 juga ada insentif IKU buat UPI. Kalau ITB kan udah banyak duit ya gitu. Banyak duit. Pak Ridwan yang banyak duit, Pak. Jadi gitu Bu Nina kira-kira ya. Ya, Beberapa manfaat dan pengaturan yang saya lakukan lah selaku ketua LSP UPI itu yang pengalaman seperti itu. Menarik tuh Pak Ridwan. Ya, salah satu jadi role model dan mungkin juga kita bisa tiru beberapa Iya, hal dari UPI. Betul. Mangga. Ya, mudahan. Catet nih. Iya, saya sambil nyatet itu. Ya mahasiswa dapat value lebih gitu Ya, ya. Dia ya. tidak merasa bayar, sebenarnya Ya. sudah dianggarkan dalam UKT-nya, ya Iya. kan? Dia Yang dapat yang paling pengakuan. mudah itu Pak, paling mudah ya. yang menurut saya. Kita- Jadi kalau misalkan sekarang bayar ya mereka. Saya tinggal di mesin ada 80 orang mahasiswa baru. Saya catat. Berarti 3 tahun kemudian ini ada. Ya, catat tuh Pak. Nggak tahu prodi lain juga saya ingatkan. Ibu ada berapa? Catat. Nanti begitu semester 7-nya dia ditagih ke keuangan. Jadi mungkin, Ya. mungkin kalau di ITB nih ya, punten Pak Ridwan ya, kan ada mungkin kita punya satu skema kompetensi dari satu prodi ya, dari satu mata kuliah. Ya. Mungkin anggarannya kalau mahasiswanya angkatan itu ya, mata Iya. kuliah itu ada 80 misal. Iya. Anggaran baru 30. Dikompetisikan bisa yang 30 free kalau dapat A dengan absensi Bisa. lebih dari 90%. Bisa. Sehingga mahasiswa memang keinginan tidak hanya asal lulus, Ya. hadir di kuliah, oke A tapi syarat kehadiran di atas 90%. Kan kita tahu syarat kehadiran kadang-kadang mahasiswa drop ya, turun Ya. gitu ya. Atau dari sisi Sisanya waktu kuliah Pak. eh, Kalau misalkan di semester 7 ya mahasiswa itu bisa lihat semester 1, 2, 3, 4 lulus terus ya tanpa ada uji ulang 2 Iya. kali misalkan gitu. Ya hampir tepat cum laude. waktu itu yang utamakan. iya. Saya juga gitu Pak. Kita melihat komitmennya dia dalam Iya, belajar kan iya, gitu gitu. ya. Gitu. Saya sementara sekarang masih bantuan dari RKAT, saya umumkan masih kalau kalian misalkan dari 1 sampai 7 di semester itu tidak ada kontrak ulang, saya jamin pasti dibantu. Gitu. Ya. Ya. Itu kira-kira Bu. Menarik Ya. tuh Bu Dina, Pak Ridwan. Ya, Mm-mm. coba Ini kita- dulu di ITB pas saya kuliah nggak ada. Dan mungkin BNSP-nya belum berdiri. Belum berdiri kayak Jadi gitu. rata-rata di UPI ikut semua dalam satu angkatan di masing Iya, ikut dia kayaknya. Sekarang di mesin ya, Hebat. di mesin itu maaf Pak ya, saya LSP punya tabungan Pak. Wah, ya. Ikhtiar sendiri Pak. Saya ikhtiar. Untuk supaya operasionalnya lebih Nggak ini dimakan ya. pribadi Pak. Ya, Nah operasional. kemarin mahasiswa mesin lah, kebetulan saya teknik mesin, ada kurang lebih 18 yang mau sidang. Ya, yang mau sidang. Saya bantu dari itu Pak. Mereka udah siap bayar sendiri Pak. Tapi nggak usah, ya saya bantu. Wah Pak dari mana? Oh, jangan mau tahu lah, karena uang halal ini. Iya. Ya, tapi Sertifikatnya berarti halal ini. ada opsi selain mahasiswa tuh membayar secara personal ya. Ya, Ketika mahasiswa punya willingness atau ability to pay-nya ada. Iya. Nah, itu oke bayar sebagai subsidi misalnya Subsidi ya. bahkan. Bagi teman-temannya yang nggak bayar. Ya, saya pikir itu juga salah satu solusi Pak Iya. Ridwan. Ya. Betul. Cukup fair gitu ya Nah, kalau di mahasiswa UPI yang ada sih dari mahasiswa kemarin pendidikan masyarakat ya.
Penmas. Bayar mandiri 2 orang. Datang ke staf saya, ini mau bayar. Oh bayarnya ke VA, jangan terima Bu. VA. Ya. Karena di UPI itu single Single gitu. account. Sama ya. ya. Sama. Tidak sebenarnya. boleh ada rekening lain. Ya. rekening lain. Cuman virtual account yang menunjukkan bahwa itu uang untuk program atau satu LSP, unit ya, tertentu. gitu. Iya. 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 Gitu Kita Pak. juga. Ya. Baru 2 orang mungkin yang bayar karena mereka tidak sabar barangkali Iya. Karena dia menunggu adanya buru-buru. bantuan gitu ya. Iya, benar. Itu juga salah satu tuh mahasiswa yang memang punya kemampuan dan Iya, keinginan itu. membayar ya silakan bayar. Silakan aja ya, Iya. berarti nggak silakan. harus nunggu Iya, gitu. bantuannya. Oke. Misalnya mahasiswa internasional program ya untuk mandiri Dan di dia ITB perlu jalur- SKPI secepatnya. SKPI secepatnya ya udah silakan. Gak usah nunggu beasiswa dulu Iya, dia. gitu deh, ya gitu. Iya. Oke. Clear Iya, banget menarik ini. menurut saya. Daging semua isinya. Kalau bisa lebih Apalagi lama, Bu Dina, apalagi kalau bisa lebih lama sih seru nih. Tapi waktunya kayaknya ya, ini kasihan sebabnya. Prinsipnya kalau misalkan ini saya bantulah ya Iya. untuk bisa berjalan dari calon ya Bu Nina menjadi LSP gitu. Kita kan saya merasakan kalau LSP ITB dengan LSP itu bukan kompetitor Pak. Punya. Bukan kompetitor walaupun dekat bukan Pak. Kita nggak punya kaitan itu ya. Bukan kompetitor, malah justru harus saling menguatkan Pak. Kebetulan Pinjam-pinjaman asesor bisa tuh Pak? Bisa, Antar Pak. P1 ya? bisa. Bisa. Nah itu kan Oh. Bisa. menarik kan? Kalau kita Bisa. nggak punya asesor di bidang itu Iya. gitu ya. kita Saya pinjam kemarin dari UPI. dipinjam sama di Padang Pak, UN. sama masyarakat gitu. Balai Diklat Padang Pak. Nah Oh. itu menarik kan? gitu kan? P2 berarti. Iya. Badiklat ya. Pak Am melatih dulu. Ya, saya berdua melatih dengan Prof Mumu. Asesor nggak bisa saya kan? Iya. Ya teman saya. Iya. Gitu. Ya kebetulan dari P3. Badainya maunya dosen gitu asesor dia gitu. Bisa Pak. Jadi peminjaman asesor pun diketahui sama BNSP. BNSP. Bu. Oke. Ya karena nanti Iya. dokumennya kita upload. Iya. 3 digit perguruan tinggi, Iya. kan ada digit lain Iya, yang sebenarnya gitu melekat ke personal ya. Iya, Nah gitu, personal sebenarnya ini personal. misalnya Prof Aam Iya. gitu kan, karena ketahuan nih ITB minjem nih. Iya, gitu. Karena memang Ketahuan, dulu diketahuan. Pak. Iya. Oke. Dan itu Iya. udah sahih, ada izin. Ada izinnya, ada jelas. Iya. Jadi Itu jangan Pak. selumput-selumputan. Iya, gitu. iya. Kita enggak Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada udang di balik bakwan. tidak ada udang di balik bakwan. Itu yang paling penting saya clear, transparan. Iya. Oke. Oke. Ya, Iya. mungkin itu juga jadi penyemangat ITB yang masih calon ya. Masih calon, masih Naik calon. satu langkah sih Pak. Tadinya bakal calon. Iya. Lumayan dong. Lumayan. Still a progress ya Pak. Tapi kan yang saya tahu ITB itu begitu melek mata sprintnya cepat Pak. Iya kan? Ya, langsung 33 skema. Tapi energi penggerak, energi mulanya itu berat banget. Butuh katalis model Pak Prof Aam itu katalisnya supaya ya startingnya jadi cepat. Memang kalau dulu di saya starting, maaf ya saya bukan inisiatornya saya Pak. Karena saya suka pernah dimarahi gede-gedean Pak sama senior saya, dosen saya. Bukan lagi Bapak dipanggilnya, kamu ini. Masalahnya Bu Dina, saya ngajar jam 7, pulang jam 8.40, langsung pulang Pak. Jadi ini siapa kemana ya kan yang ada di prodi ini. Sering Pak. Ya, begitu 2014 ya kalau di agama Islam taubatan nasuha Pak. Taubatan nasuha. Tapi saya memberikan ide, bukan ide bagus, mungkin saya membangunkan teman yaitu Wadik 1 ya bidang pendidikan. Oh ya boleh nggak? Saya mau menginisiasi pendirian LSP teknik saya bilang. Fakultas teknik Pak asalnya. Ya gitu. Bisa gitu. Ya kebetulan saya punya modal. Kenapa saya di luar itu? Saya juga saya suka menerawang ke orang. Ini punya industri ya orang ini. Gimana kalau saya dosen punya industri gitu Pak ya? Iya. Boleh kan cita-cita seperti itu. Nah, maaf Pak, bukan sombong. Alhamdulillah 2014 saya patungan dengan teman punya industri Pak. Surya Pratama Loga. Di Cianjur tempat kelahiran saya punya bengkel Pak. Ya, bengkel yang suka membuat teknologi tepat guna. Saya kasih nama Pak, CV. Ya, usaha mandiri teknik Pak. Ya, alhamdulillah jalan Pak. Nah,
Setelah itu saya balik ke kampus, saya mendirikan itu. Kenapa saya setiap menerima orang kerja di perusahaan saya itu, ya salah satunya karena saya pendidik juga, calon itu harus punya sertifikat kompetensi. Iya. Itu. Malah anak SMK yang mau prakerin di saya tanya, ini guru pemesinan konvensionalnya siapa? Ya gitu. Oh Bapak Anu, ada nomor teleponnya nggak? Ada Pak. Saya telepon Pak. Pak, Bapak ngajar, guru ya iya. Punya sertifikat kompetensi ini nggak Pak? Punya Pak. Oh, tolong kirim ke saya Pak. Kalau bagus, artinya saya punya pikiran dia ngajarnya sesuai dengan SKKNI. Itu aja. Iya. Makanya saya mendirikan itu Bu. Sendiri Bu. Ya ada teman ikut 5 orang ada di mesin. Bikin ini, bikin dokumen SMM, bikin ini. Skema aja saya yang buat Pak. Ya tapi kan ada contoh. Lalu saya, Pak mau apresiasi ke Jakarta Pak. Bilang gitu. Pak Wadeknya saya ikut, boleh Pak. Nanti yang bicara siapa? Mau Pak, saya aja ya. Gitu. Iya. Dulu gitu Pak ceritanya Pak. Tapi setidaknya ada backup komitmen dari ini ya. Ada pimpinan, ujung-ujungnya. dari institusi, Nah, kan gitu. pada saat saya di Jakarta namanya LSP EPTK Pak, fakultas saya itu dilarang, harus menggunakan institusi yang paling tinggi. Iya. Makanya LSP UPI. Kami sowan ke sana ke rektorat dan dikumpulkan berbagai unit juga, ini akan berdiri lembaga ini. Wah Pak Rektor, kata bagian keuangan, kalau ada lembaga ini berarti nanti kepalanya harus diberi mobil setingkat LPPM. Oh. Wih bagus Pak. Tunjangannya harus sama. Ya, saya mesem ngambek sebenarnya Pak. Kok saya nggak berpikir itu ya? Itu. Orang lain sementara berpikiran ke Bukan situ itu. ya. Padahal bukan itu. Orang lain goalsnya. berpikir. Saya bilang saya angkat tangan Pak. Jangan disebut sama dengan lembaga, walaupun namanya lembaga sertifikat profesi. Silakan masukkan ke dalam unit apa ini. Saya hanya satu mau membantu mahasiswa UPI. Itu. Iya. Makanya Jadi Bu Dina Akara. nggak usah minta mobil dinas. nah Oh, ini ini Alphard yang paling baru nih. Masih bagus. nggak usah. Pak Ridwan. Fortuner ya, Fortuner. Fortuner. Lembaga Fortuner. Padahal hari-harinya Bu Dina pakai Alphard. Turun dong. Jadi gitu Pak. Jadi banyak suka duka. Banyaknya sukanya sebenarnya. Iya. Dan banyak ketawa kok berpikir tentang tunjangan ya saya juga enggak dari awal gitu ya. Gitu. Akhirnya UPT Pak. Oh, UPT. Unit pelaksana teknis Pak. Dan hanya ketuanya yang dapat tunjangan bulanan. Sekretaris tidak, ini tidak. Tapi ya Salah yang sisanya ya. Nilai ta'ala. tapi ya saya usaha sendiri Pak. Iya. Masih untuk menghidupi. Untuk menghidupi teman seorang sekretaris saya kasih per bulan. Dari mana itu rahasia saya lah ya nggak bakal dibuka. Kabag sertifikasi, kabag ini. Pokoknya tiap bulan ada saya simpan usaha saya simpan di seksi adum. Nih saya nitip duit. Duit apa Pak? Simpen, saya bilang. Saya nggak ngomong duit dari mana. Simpen. Nanti teman-teman kasih sekian ya. Mereka tidak tahu dari mana. Duit goib. Tapi halal Pak. Halal insya Allah. Saya yakin lah. Saya penting tidak itu. akan memberikan uang ke Ibu Dina, uang haram. Misalnya. Iya. Menarik deh. Gitu. Iya. Oke. Itu Kayaknya mungkin banyak Bu Dina banget menarik ini nih. udah Kalau mulai ditarik, meledak. karena kita sebenarnya udah nahan Pak Prof. Aam itu dari jam 12. Dari jam 12. Udah 2 jam lebih. Ini kalau 3 jam. Pak Prof. Aam punten nggak kena cas kan ya? Takutnya nanti tiba-tiba ada bill. ada virtual account sampai sini. Saya ketemu dengan Pak Ridwan kemarin ya. Itu chemistry-nya cepat ya Pak. Langsung ketawa-ketawa padahal saya nggak kenal dengan. Tapi jujur ada ikatan Pak kalau saya Pak. Emang orang Sunda gitu memang Pak ada. Langsung ada. USA Pak, orang Sunda asli. Dari USA. memang. Masalahnya nggak WA sudah. Oke Pak Am, Ya. terima kasih Oke, sekali udah sama-sama. sharing di Bisa, kami. Prof. Am. Kita Pak sudah Ridwan. belajar banyak. Kita kembalikan ke
Bos Ya, kami. terima kasih Prof. Aam dari UPI, dari LSP P1 UPI, Ketua Ketua Forum Asosiasi PTN ya. LSP Ya, betul. P1 PTN. Semoga ini bisa kita continue ya, melakukan diskusi yang Nanti seperti undang aja dari ini. yang PTS. Ya. Bareng, Pak. Iya. Apa bedanya antara pengelolaan di PTN dan PTS? Iya. Ya betul, sama. Kalau kita membahas masing-masing yang sifatnya baru, misalnya ya kekinian, karena kan komentarnya itu ya Bu Nina ya. Iya. Ada yang ini masa depan keilmuannya, ada yang memang yang tradisional engineering begitu ya. Nanti bisa kita bahas di sini. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan begitu. Terima kasih Pak Am, semoga menjadi amal baik ini. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.